Dari hasil penyelidikan yang mendalam oleh Satreskrim Tanjung Jabung Barat, berhasil mengungkap titik terang kasus aborsi di dalam kamar hotel yang berada di kota Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Dari kedua tersangka ARP dan SAP terbukti melakukan aborsi. Sebab dari tempat TKP di dalam sekok kamar hotel ditemukan sejumlah barang bukti yang memberatkan tersangka. Menurut dari keterangan ARP yang merupakan kekasih korban dari almarhum DM, perbuatan aborsi yang direncanakan tersebut bukan karena paksaan dari ARP, namun kemauan sendiri dari almarhum DM, sebab almarhum DM malu kehamilannya takut diketahui pihak keluarga. Karena perut almarhum DM semakin membesar, sehingga rencana aborsi tersebut harus dilakukan. Dalam konferensi pers, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padli menjelaskan, untuk kedua tersangka ARP dan SAP telah ditetapkan sebagai tersangka, karena telah terbukti sah menghilangkan nyawa seseorang. Sebab aborsi, proses lahiran dilakukan secara ilegal. Bahkan, ARP dan almarhum DM yang merupakan sepasang kekasih Iko masih berstatus mahasiswa dan mahasiswi di salah sekok perguruan tinggi swasta di kota Palembang. Dijelaskan Padli, awalnya korban DM dan tersangka ARP berangkat dari Palembang menggunakan mobil rental menuju kota Kuala Tungkal. Sebelumnya, sepasang kekasih Iko telah berkomunikasi dengan tersangka SAP dan kemudian SAP mengarahkan untuk menuju Hotel Setia Jaya. DM dan ARP berada di hotel selama 2 hari. Dan selama 2 hari itu pula SAP memberikan sejumlah obat kepada DM untuk obat menggugurkan kandungan DM. Namun sesudah itu proses aborsi dilakukan tersangka SAP di dalam kamar mandi. di dalam kamar mandi hotel. Dengan perlengkapan seadanya, tersangka SAP melancarkan aksinya. Lahiran dilakukan secara normal, namun tersangka RAP sempat mendengarkan tangisan bayi namun hanya sesaat. Sebab bayi yang baru dilahirkan dimasukkan tersangka SAP di dalam air berisikan ember. Selain itu, SAP meminta gunting kepada ARP untuk memotong plasenta yang belum keluar. Bahkan SAP kemudian meminta ARP untuk mencari pembalut dan plastik hitam untuk membungkus bayi yang meninggal itu. Bahkan dari hasil pendalaman tersangka, SAP diberi upah sebesar Rp2.300.000 dan baru pertama kali dilakukan oleh SAP. Untuk pelapor dalam kasus ini adalah saudara RR, berprofesi sebagai karyawan dari salah satu hotel yang ada di Kuala Tungkal. Korban dalam peristiwa ini yang pertama saudari DM, usia 21 tahun, pekerjaan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi yang ada di Palembang. Jadi korban ini sekaligus sebagai tersangka, tapi karena yang bersangkutan meninggal tentunya berlaku asas lebih idem. Kemudian dalam perkara ini ada 2 tersangka yang kami amankan. Yang pertama adalah saudara ARP, ini usia 21 tahun, profesinya atau pekerjaannya mahasiswa di salah satu universitas yang ada di kota Palembang. Yang bersangkutan adalah pacar dari almarhum saudari DM. Kemudian tersangka kedua adalah saudari SAP, usia 19 tahun, yang bersangkutan merupakan siswi dari salah satu sekolah menengah atas yang ada di Raja Barat ini. Kemudian memberikan obat ya, yang ada di depan kita ini rekan sekalian, protesid misoprostol, dan menyuruh untuk meminum 2 buah, kemudian 3 butir dimasukkan ke dalam organ reproduksi saudari DM. Saudari SAP ini memasukkan bayi X ke dalam bak kamar mandi. Kemudian pasal yang kami sangkakan terhadap kedua tersangka, yang pertama adalah pasal 338. Barang siapa dengan sengaja merampas orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara selama 15 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka kasus aborsi ARP dan SAP Iko dikenakan pasal berlapis.
Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 338 ancaman 15 tahun penjara dan pasal 348 ayat 2 ancaman pidana 5 tahun penjara. Pasal 80 ayat 3 diancam 15 tahun penjara atau denda 3 miliar rupiah. Tersangka yang pertama adalah pasal 338. Barang siapa dengan sengaja merampasnya orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara selama 15 tahun. Pasal berikutnya kami kenakan pasal 348 ayat 2. Barang siapa menyebabkan gugur atau matinya kandungan bayi dalam kandungan seorang perempuan atas persetujuan dari perempuan diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Nah, kemudian di ayat 2-nya ayat berikutnya jika perbuatan tadi mengakibatkan perempuan tadi yang mengandung tadi meninggal, maka ancaman pidananya naik jadi 7 tahun. Kemudian di luar dua pasal tadi kami kenakan juga pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi bunyinya kurang lebih setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau denda 3 miliar. Tanjung Jabung Barat, Ardian Saputra, Bungo TV.